Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Nugrawalu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya akan memproyeksikan sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Suwawa. Nah, di sini eh, pendekatan saya itu hingga tahun 2035. Nah, di sini memahami peran proyeksi dalam perencanaan pembangunan, di mana proyeksi dalam perencanaan adalah metode fundamental untuk memperkirakan kondisi di masa mendatang. Ini didasarkan pada analisis cermat terhadap data historis dan tren saat ini. Nah, secara garis besar, proyeksi digunakan agar proses perencanaan dapat lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan yang akan mendatang. Nah, poin yang lebih saya tekankan bahwasanya memastikan proses perencanaan yang terarah dan berkelanjutan. Yang kedua itu menyelesaikan kebijakan dengan potensi dan tantangan di masa yang mendatang. Nah, yang pertama itu dinamika populasi Kecamatan Suwawa. Nah, data ini itu data penduduk, di mana saya akan mengambil dua data, itu jumlah penduduk di tahun 2015 hingga jumlah penduduk tahun 2025, di mana data-data ini saya ambil dari data BPS. Nah, jumlah penduduk di 2015 itu kisaran di 12.338 jiwa. Dan juga pada tahun 2025 naik hingga 13.573 jiwa. Nah, pertumbuhan penduduk ini akan berdampak langsung pada kebutuhan fasilitas sosial dan infrastruktur. Nah, maksud saya itu jika pertambahan penduduk semakin naik pada 10 tahun mendatang, maka infrastruktur yang akan dihadapi oleh masyarakat yang permasalahan akan dihadapi oleh masyarakat itu akan bertambah. Maka fasilitas dan infrastruktur itu akan bertambah juga. Oke. Nah, berikut ini ialah rincian penduduk Kecamatan Suwawa pada tahun 2025. Nah, di mana jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2015 itu kisaran 6.211 jiwa dan juga perempuan di kisaran 6.127 jiwa. Nah, total dari kedua penduduk tersebut dari laki-laki dan perempuan itu di kisaran 12.338 jiwa. Nah, ini pada tahun 2015. Berikutnya itu pada tahun 2025, di mana total jumlah penduduk pada tahun 2025 itu kisaran 13.573 jiwa. Nah, data ini akan diperbandingkan pada tahun 2025 dan tahun 2000 sorry pada tahun 2015 dan tahun 2025 akan menunjukkan tren peningkatan populasi sebesar 10%. Nah, sudah ada di tabel sebelumnya itu data sebelumnya hingga data 2025, maka kenaikannya itu sebesar 10%. Nah, kenaikan ini perlu diimbangi dengan perencanaan infrastruktur yang matang atau proaktif. Nah, di sini kita harus perlu ada perencanaan yang lebih terarah dan juga dapat digunakan oleh masyarakat sekitar di Kecamatan Suwawa tersebut. Next, lalu eh, investasi investasi sarana peribadatan, di mana jumlah eh, jumlah sarana peribadatan di tahun 2005 sudah diproyeksi sebelumnya. Nah, ini data yang saya ambil di tabel ini mengatakan bahwasanya jumlah masjid di tahun 2025 itu kisaran 23 unit masjid. Dan juga musola itu di kisaran 7 unit masjid. Nah, di sini sudah terpampang jelas bahwasanya data-data ini sangat valid, teman-teman, karena saya ambil di data BPS. Namun mungkin saya tidak akan menyentuh ranah sarana peribadatan lain, hanya berfokus pada masjid dan musola. Nah, di sini saya akan langsung ke inti solusi, di mana analisis proyeksi kebutuhan masjid di 2035. Nah, tadinya kan sudah ada data yang menyatakan bahwasannya tabel itu masjid, di mana jumlahnya
sekitar 23 dan juga musola sekitar 7. Nah, kita akan memproyeksikan di 10 tahun mendatang untuk jumlah-jumlah tersebut. Nah, cara menghitungnya itu dengan menggunakan analisis proyeksi. Nah, di mana kebutuhan ideal masjid di 2035 itu kita akan menggunakan jumlah penduduk terlebih dahulu dan juga menggunakan data SNI, kapasitas jamaah masjid per satu unit masjid. Nah, itu akan kita bahagikan. Nah, di mana 14.808 jiwa itu akan dibagi dengan SNI jamaah per satu unit masjid berkisar 2.500 jamaah. Nah, itu akan mendapatkan presentase nilai 5,92%. Nah, di mana angka ini itu akan dibulatkan menjadi 6. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya masjid yang akan diperlukan di 10 tahun mendatang di 2035 itu berkisar 6 masjid. Nah, jumlah masjid yang saat ini di 2025 itu sekitar 23 masjid. Jika ditambahkan di 2035 itu menjadi 29 masjid. Namun data yang sebenarnya di lapangan yang telah kita survei sebelumnya itu ternyata bahwa jumlah masjid yang ada di Kecamatan Suwawa tersebut itu melebihi yang telah kita perkirakan sebelumnya. Namun tetap jika kita menganalisis dengan bersifat data itu tata caranya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut. Nah, kita akan memproyeksikan kebutuhan musola di tahun 2035. Nah, di sini total kebutuhan sarana peribadatan peribadatan musola itu dengan menggunakan tetap SNI lagi. SNI ini sebagai patokan kita. Nah, SNI musola itu jamaahnya sekitar 250 jamaah per satu unit musola. Nah, dengan perkiraan perhitungannya seperti ini teman-teman. Jadi jumlah penduduk dari 14.808 jiwa dibagi dengan 250 jamaah per satu unit masjid itu mendapatkan presentase nilai yaitu 59,23%. Nah, akan dibulatkan menjadi 60 sarana peribadatan musola. Nah, di sini eh, kita akan lebih eh, mendorong sarana peribadatan masjid itu nilai presentasinya akan lebih kecil. Mungkin di lapangan datanya akan berbeda, namun untuk memproyeksikannya ini akan lebih berbeda juga. Nah, di sini total masjid total masjid atau existingnya itu 23 masjid atau 23 unit dibutuhkan kan itu di 2025. Nah, juga idealnya di tahun 2035 itu 6 masjid. Jadi mungkin kita akan kurangi saja 23 dikurang 6 menjadi 17 sarana peribadatan masjid untuk menopang jumlah sarana musola ini. Nah, mungkin kita masuk ke kebutuhan musola ideal. Nah, mungkin tadi kita sudah menyinggung masjid kan. Nah, ini kita masuk ke musola. Jadi total sarana musola yang telah kita proyeksikan tadi itu menjadi 60 musola. Mungkin kita akan sedikit mendorong lebih kecil yaitu dengan jumlah masjid yang ada itu kan kita sudah press menjadi 17 unit sarana masjid kan. Jadi kita akan press jadi 60 itu mungkin kita akan kurangi 17 menjadi 43 musola. Nah, ini adalah data yang telah kita proyeksikan. Jadi sarana peribadatan musola itu menjadi 43 musola di tahun 2035. Dan mungkin datanya akan berbeda dengan data real di lapangan. Mungkin sudah lebih banyak lagi, teman-teman. Nah, mungkin berikutnya, jadi untuk proyeksi penambahan musola ini yang dibutuhkan, jadi perhitungan selanjutnya adalah menentukan berapa banyak musola yang perlu ditambahkan. Nah, ini kan sudah saya singgung tadi, jadi 43 musola. Nah, jadi saya tekankan lagi bahwasanya di tahun 2035 jumlah masjid itu sekitar penambahannya itu 6 unit, namun untuk musola itu kita akan kurangi
dari 23 dikurangi 7 menjadi 17. Dan untuk mengepres agar supaya musola itu bisa dapat dibangun jadi 60 dikurangi 17 menjadi 4, jadi 36 musola. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk tahun 2035 itu mencapai 36 unit musola. Nah, mungkin kesimpulannya dari presentasi saya itu jumlah masjid surplusnya itu jumlah existingnya itu di tahun 2025 itu sekitar 23 masjid ditambah 6 di tahun dari 10 tahun mendatang menjadi tambah 6 jadi 29. Namun mungkin tidak akan dilakukan seperti itu jika di data real di lapangan. Mungkin hanya akan dilakukan pemeliharaan saja. Dan yang kedua itu musola. Nah, musola ini akan tetap ditambahkan menjadi 43 unit, di mana jumlah existing yang sebenarnya itu 7 unit. Data sebenarnya di tabel yang sebelumnya. Dan mungkin sekarang sudah lebih banyak mungkin teman-teman. Nah, mungkin sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kekurangan dimohon maafkan. Mungkin teman-teman bisa belajar dari proyeksi saya saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.